Ini tadi menyambung dengan apa yang aku bilang ya, tentang wawancara, kita akan mengulik satu-satu dan juga mengupas bagaimana sih proses wawancara beasiswa Australia Awards. Nah, kalau dari pengalaman aku sendiri ya, beasiswa Australia Awards itu pertanyaannya cukup general sih, dan kayak setiap awardees itu rata-rata sih yang aku tanyakan ya dari pengalaman aku juga itu sama aja sebenarnya. Yang pertama yang paling sering muncul itu adalah tentang pemahaman kita mengenai bidang studi di Australia yang pengen kita ambil. Jadi udah sejauh mana kita riset tentang bidang studi ini, dan sepassionate apa kita pengen pursue S2 di Australia, itu juga akan kelihatan dari pada saat kita mengelaborasi kenapa kita pengen ambil this purpose course, or that purpose course gitu. Jadi akan sangat terlihat ya. Dan kemudian juga di poin yang kedua ini yaitu uh, keterkaitan studi dengan rencana karir. Jadi ke depannya kita kan tentu nggak semua orang akan ambil PhD pathway, atau nggak semua orang akan sekolah terus gitu. Jadi tapi kayak kita juga pastinya punya kontribusi yang lebih praktikal gitu. Dan di sini kita bisa menjelaskan apa manfaatnya studi kita dengan rencana karir kita ke depannya. Apakah misalnya mau lanjut PhD gitu kan, mau lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian dengan S2 ini mungkin akan bisa sangat membantu untuk kita bisa mencapai career goals tersebut, atau mungkin dengan S2 kita bisa semakin percaya diri lagi untuk berkontribusi kepada komunitas, kepada tempat kantor kita yang sebelumnya gitu. Jadi di sini eh, poinnya adalah tentang relevansi, kayak tentang benang merah apa sih sebenarnya eh, purpose course, apa sih benefitnya si purpose course yang kita pengen ambil ini dengan rencana karir kita ke depannya gitu ya. Nah, kemudian yang pertanyaan umum yang ketiga adalah tentang eh, barriers and facilitators, atau kayak tentang tantangan dan juga peluang yang akan kita hadapi ke depannya. Jadi di sini kita bisa mention bahwa eh, oh mungkin tadi ya, dari possible constraints essay itu mungkin akan di-challenge lagi. Gimana kalau misalnya kamu ngalamin culture shock di Australia? Nah, itu kamu juga harus menyiapkan jawaban-jawaban yang praktikal, yang make sense untuk panelis gitu. Kemudian yang terakhir, kontribusi untuk pembangunan Indonesia pasca studi ini tuh penting sekali. Jadi kalau bisa pada saat interview udah menyiapkan data-data yang memang masih sangat berkaitan gitu ya dengan isu, dan juga apa namanya, solusi yang akan kita tawarkan dari permasalahan tersebut. Ya misalnya dengan saya waktu itu membahasnya tentang isu stunting gitu, dan kontribusinya dengan membuat misalnya produk-produk inovasi pangan yang sehat dan juga bermanfaat untuk komunitas yang lebih sustainable gitu. Dan kemudian tentu eh, sebelum menawarkan solusi ya kita harus memperlihatkan dulu dong, kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di status quo, apa sih kayak yang permasalahan di masyarakat. Nah, itu kan bisa bawa data-data kayak misalnya oh, prevalence stunting di Indonesia memang cukup tinggi ya, jadi sangat mengkhawatirkan, makanya saya harus S2 untuk kemudian eh, nanti bisa berkontribusi sebagai misalnya public health practitioner untuk mengatasi isu stunting gitu ya, yang benar-benar spesifik gitu ya. Jadi kontribusi ini eh, benar-benar harus eh, harus to the point, harus straightforward. Nggak boleh yang kayak masih diangan-angan, kayak kontribusi mungkin terlalu tinggi gitu. Kontribusi mungkin pengen jadi presiden, itu kan tidak make sense ya. Jadi buatlah visible dan se-goal oriented mungkin. Dan itu juga akan menyambung dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai STAR method ini. Nah, kemudian mungkin di persiapan wawancara itu kalian penting banget untuk mempelajari kriteria dan fokus beasiswa AAS ini, biar nanti jawabannya bisa relevan dengan nilai yang dicari sama AAS. Kemudian kalian bisa memahami perjalanan hidup kalian, pencapaian, dan juga motivasi kalian selama ini kenapa pengen lanjut S2 gitu. Jadi ini kalau bisa udah dihafal di luar kepala. Tapi make sure pada saat misalnya
menjabarkan ini jawaban-jawaban kita jangan terdengar seperti robot gitu ya, kayak rigid banget, kayak seperti membaca, kayak seperti menghafal gitu. Jadi bikin senatural mungkin dan meyakinkan. Nah, kemudian juga teman-teman bisa membuat rencana latihan wawancara dengan deadline yang jelas ya, supaya latihannya itu lebih terstruktur. Kemudian revisi CV dan dokumen AS biar tetap konsisten dengan jawaban yang teman-teman berikan. Karena kadang tuh kita bisa lupa ya kayak pengalaman apa aja yang udah kita pernah lakukan sebelumnya. Let's say atau mungkin CV kita kurang 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 update gitu. Jadi kita masih tulis di situ kita eh, apa namanya kerja di PT Narasa Food Indonesia gitu. Padahal kita udah nggak kerja di situ, cuma kita masih mencantumkannya di CV. Nah itu kan bakal jadi tanda tanya juga ya sama juri. Kenapa kamu tadi kamu bilang kamu sekarang kerjanya di WHO gitu, kenapa di CV beda gitu kan? Ya, jadi make sure bahwa apa yang kalian tulis itu masih relevan dengan CV dan juga dokumen-dokumen yang sudah kalian upload pada saat eh, di apa namanya di tahap pertama itu yang waktu kalian mengisi form aplikasi AS. Oke. Nah, selanjutnya juga penting menyiapkan contoh pengalaman nyata yang real yang menunjukkan skill kepemimpinan kalian, skill pemecahan masalah dan juga dampak positif pada komunitas apa yang kalian sudah lakukan sejauh ini gitu. Eh, Kemudian pelajari informasi tentang Australia, termasuk budaya, sistem pendidikan, dan hubungan bilateral, biar jawaban kalian itu terdengar informed, kayak well informed gitu. Jadi kalian memang betul-betul sudah riset Australia itu kulturnya seperti apa, lalu kayak terlihat sangat siap kalian itu sudah pokoknya kayak bisa dibilang kayak kaki kalian itu udah sebelah udah di Australia, udah sangat paham banget sama Australia gitu. Jadi bisa di diceritakan juga sedikit mungkin keterkaitan kalian dengan Australia gitu ya. Nah, kita masuk lagi nih ke pembahasan mengenai STAR Method. Apa sih itu STAR Method? Jadi STAR Method itu adalah metode terstruktur untuk menjawab pertanyaan wawancara sehingga jawaban kalian itu jelas, logis, dan juga impactful. Nah, yang pertama STAR itu tuh ya dia stands for S yang pertama situation atau situasi ya. Jadi kita di sini tuh bisa pada saat menjawab misalnya pertanyaan dari Dewan Juri, kenapa kamu memilih untuk berkuliah di Master of Public Health di University of Sydney? Nah, itu kita bisa jelaskan dulu nih konteksnya apa, latar belakang masalahnya apa di Indonesia. Let's say kayak oh di Palu banyak anak mengalami stunting akibat kurang gizi dan program pangan lokal itu belum optimal. Oke, itu konteksnya dulu kita jelaskan. Lalu kemudian masuk ke elaborasi mengenai task atau tugas apa atau tanggung jawab apa yang eh, atau target yang pengen kita capai. Jadi misalnya contoh tugas saya tadi adalah mengembangkan inovasi pangan berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak. Oke, kemudian kita lanjut ke action atau tindakan. Di sini kita bisa menguraikan langkah konkret yang kita ambil untuk menyelesaikan tugas atau masalah tersebut. Misalnya, oh saya memimpin tim untuk meneliti bahan lokal, membuat prototipe Kalido instan, menguji penerimaan masyarakat, dan mengajukan pendanaan riset kepada pemerintah dan juga universitas. Nah, itu kan eh, terdengar sangat apa ya ada actionnya gitu, ada tindakan nyata yang kita lakukan. Nah, tapi akan lebih baik lagi kalau kalian itu bisa mengaitkannya dengan tahapan yang terakhir yang dalam STAR method itu adalah result atau hasil. Jadi kalian bisa menyampaikan hasil apa yang sudah dicapai dan sebaiknya masukkan angka em, atau bukti nyata biar terasa impact-nya ya. Jadi misalnya, oke produk diterima dengan baik, produk mendapatkan pendanaan dan berhasil dijadikan inovasi pencegahan stunting di komunitas tempat. Nah, jadi dengan STAR Method itu teman-teman bisa menceritakan pengalaman dengan alur yang sangat jelas dan juga mudah diikuti oleh panelis yang mungkin backgroundnya itu tuh bukan eh, di bidang kesehatan, mungkin bidangnya di law atau di ekonomi gitu kan. Tapi dengan
dengan mempunyai logical framework atau logical thinking menggunakan STAR method itu kalian akan sangat bagus gitu dalam menjelaskan dan pastinya panelis akan lebih cepat mengerti. Nah, mungkin menurutku kayak ini sedikit tips aja dan kayak penutup ya untuk dalam sesi penjelasan mengenai interview ini. Kunci sukses dari wawancara itu menurutku adalah persiapan yang matang dan juga kalian bisa memberikan contoh konkret apa yang sudah pernah kalian lakukan di komunitas dan yang paling penting adalah percaya diri ya. Jadi eh, kalau bisa nanti pada saat apa namanya di tempat pelaksanaan wawancara itu kan udah benar-benar siap, tarik nafas, apa namanya minum gitu kan. Jadi kayak pokoknya pakai pakaian yang formal, yang bagus, yang nyaman, sehingga nanti pada saat masuk ke tempat wawancara itu sudah sangat-sangat percaya diri dan kalian juga harus yakin bahwa kalian memang deserve untuk dapat beasiswa Australia Awards gitu ya. Jadi mulai sekarang teman-teman bisa memikirkan pengalaman kalian yang paling relevan dan coba rangkai menggunakan STAR method agar mudah diingat saat diwawancara.